Shalom dan salam sejahtera kepada umat-umat Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan singkat, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya di bumi seperti di sorga. Terima kasih atas berkat Tuhan, hingga satu hari lagi kami boleh datang lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikisahkan ada seorang ibu yang memiliki anak balita. Ya. Lalu ketika dia memiliki anak, ibu ini sangat senang karena sudah menanti panjang untuk mendapatkan seorang anak. Anak ini sangat disayang, namun pada saat dia merawat anaknya dan mengasihi anaknya, anaknya tiba-tiba mendapatkan suatu penyakit yang dirasa tidak terlalu membahayakan. Tapi namun dengan penyakit tersebut, anak itu telah beristirahat. Ibu ini sangat sedih dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, inikah nasib yang harus saya derita? Apakah kamu tidak bisa memberikan kepada saya seorang anak yang selalu membahagiakan saya sepanjang hidup saya? Perempuan itu bertanya demikian. Namun ketika beberapa hari setelah itu, wanita ini masih terpuruk di dalam kesedihannya. Dia selalu sedih dan bertanya kepada Tuhan melalui doa-doanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur akan anugerah Tuhan. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya adalah kehendak Tuhan. Saya membawakan ayat Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Ayat ini mengingatkan saya di mana berbunyi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lanjutan cerita dari kisah tadi, di mana ibu ini selalu termenung dan terpuruk akan kejadian atau hal yang terjadi. Tidak lama setelah itu, dia melihat bahwa suaminya sudah senang dan sudah bergembira. Dia makin terpuruk Bapak Ibu. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, mengapa kamu bisa sekuat ini? Apakah hanya saya saja yang mengasihi anak tersebut? Lalu kata suami kepada istrinya, Mah, kamu harus mengetahui bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, dan apapun yang kamu minta setelah ini, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik lebih daripada itu. Dari cerita ini, yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah ketika Allah ingin melakukan hal-hal besar bagi umatnya, Ia menggerakkan mereka untuk berdoa secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Allah ingin agar kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan kita terpuruk dalam kesedihan dan sangat bersungut-sungut, tapi yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saat Allah menjawab doa-doa mereka, seringkali terkait dengan rencana Allah bagi umatnya secara keseluruhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita telah berdoa, percayalah bahwa kita telah menerimanya. Maupun itu menyedihkan hati kita atau menyenangkan hati kita, kita harus ingat bahwa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah bagi umat-umatnya, tentu yang dikasihi oleh Allah. Untuk itu, marilah kita selalu belajar di dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Kita harus ingat bahwa Allah adalah
sumber segalanya, dan kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita manusia tidak mengetahui apa yang terjadi dan mungkin kita terpuruk di dalam keadaan, tapi kita harus berfokus untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, untuk minta kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh dan percaya kepada kehendak Tuhan, sehingga kita boleh mendapat kebahagiaan yang sejati melalui bersyukur dan berdoa. Demikianlah renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.